Halo semuanya, saya Poppy Octavia, Chief Marketing Officer Madre Indonesia. Sudah berkarir dan belajar di dunia periklanan, komunikasi, dan marketing selama 17 tahun. Sudah cukup lama. 70%-nya adalah tentang bagaimana membuat strategi pemasaran produk, program, bahkan proyek untuk dieksekusi dengan cara yang tepat dan menghasilkan sebuah kampanye yang terhitung untuk bisnis dan konsumennya. Bahkan beberapa klien tidak saja dari private companies, tapi juga dari government, pemerintahan, bahkan juga dari NGO. Madre Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 2016, berada di bawah PT Esensi Kreasi Indonesia. Kami memulainya dengan bisnis yang fokus pada kreatif dan experiential events. Jadi bagaimana membuat sebuah event yang kreatif tidak hanya fokus pada eksekusi, tapi juga konten dan engagement-nya dengan partisipan yang hadir di event tersebut. Memang sejak 5 tahun yang lalu, beberapa event tumbuh secara signifikan ya, banyak event yang menarik, sehingga ada kebutuhan yang kami lihat juga butuh konsultan untuk membuat sebuah event tersebut lebih menarik kepada partisipan atau kepada promotor event tersebut. Tapi setelah pandemi 2 tahun yang lalu, kami juga melakukan pivot bisnis dan mengadaptasi bisnis kami menjadi 4 pilar saat ini, yaitu digital campaign, bagaimana kami membuat campaign digital kepada beberapa klien kami, kreatif dan content creation, dan experiential events, dan publicity and media relations. Sejak pandemi 2 tahun yang lalu, memang banyak sekali ya tantangan baru dengan kondisi yang sekarang. Kami juga melihat perlu banyak engagement dan adaptasi dengan teknologi dan konsumen yang lebih dekat, gitu. Sehingga beberapa activity atau project yang kami kolaborasi berusaha untuk mendevelop engagement ini lebih, sehingga konsumen bisa melakukan pendekatan secara teknologi dan dapat memberikan penggambaran penerimaan konsumen terhadap project dan produknya. Sehingga insight dari activity atau campaign yang kami dapatkan bisa menjadi learnings untuk next project-nya. Kami juga melihat bahwa tantangan adalah beradaptasi dengan hal atau solusi baru dengan cepat. Kadang-kadang kendalanya adalah memerlukan budget yang besar. Sehingga solusi yang bisa kami lakukan adalah untuk mengurangi resiko yang ada dengan budget yang tidak terlalu besar. Kami melakukan banyak kolaborasi dengan partner yang sudah mempunyai services teknologi atau digital platform yang kita pakai untuk melakukan pendekatan di beberapa proyek kita. Dan lebih baik lagi jika service digital ini bisa di-adjust sesuai kebutuhan proyek kami. So the key for this era menurut kami adalah agile, bagaimana kami melihat perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, pivot, merubah bisnis-bisnis yang terkait dengan beberapa bisnis yang harus dilakukan digitalisasi, collaboration, berkolaborasi dengan partner-partner kami, dan measurement. Melakukan beberapa review dan analisa yang bisa memberikan improving dan learnings untuk proyek berikutnya. So, digital world open for those keys, and we are ready. Jadi ada 2 contoh project Madre yang membutuhkan journey dari engagement sampai measurement, dan kami melakukan pendekatan teknologi. Sehingga kami mencari partner teknologi dalam bentuk digital platform yang bisa melakukan ini dan menjawab kebutuhan kami. Saat itulah kami memilih mTarget untuk Project Archipelagic. Jadi Project Archipelagic ini sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu, dari 2017 sampai tahun ini masih berjalan. Ini adalah event eksibisi di South by Southwest di Austin, Texas, di Amerika. Dan waktu itu kami memilih mTarget untuk berkolaborasi pada South by Southwest di Austin tahun 2019. Di mana service-nya yang kita kolaborasikan dengan mTarget waktu itu adalah mTarget membuatkan sebuah newsletter atau email marketing untuk semua partisipan yang hadir di booth atau pavilion Archipelagic. Jadi kami memang membawa 10 curated startups yang sudah dioperasi di Indonesia untuk melakukan eksibisi di Austin di Southwest 2019. Kami mengumpulkan semua informasi profiling dari masing-masing startup, kemudian mengumpulkannya dalam sebuah program book. Program booknya akan dibuatkan e-katalog oleh mTarget. Kemudian nanti di masing-masing booth-nya mereka, mTarget menyediakan sebuah QR code yang bisa di-scan, dan nanti scan-nya itu akan landing page-nya adalah ke dalam e-katalog atau program tadi. Di mana visitors mempunyai keuntungan, yaitu mereka bisa mendownload e-program tadi atau e-katalog tadi, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi terbaru tentang startup yang kami bawa ke market global tersebut. Yang menarik lagi adalah
Dari 3 tahun pertama kami melakukan eksibisi Archipelagic ini, semua follow-up itu dilakukan secara manual, tapi sejak 2019 kami bisa melakukannya secara rapi, sistematis, karena terbantu oleh sistem yang dibuat oleh mTarget, di mana memudahkan kami untuk mengcompile data visitors yang cukup banyak. Dalam satu hari tersebut kami bisa mendapatkan 1.000 potential leads, 1.000 visitors, yang bayangkan biar ketika dilakukan manual itu akan sangat kesulitan, sehingga ketika mereka sudah mempunyai QR code dan download program kami, semua database mereka bisa kami compile, dan database ini yang akan kami gunakan untuk memfollow up leads di masing-masing startup, yang nantinya akan dilakukan juga untuk invitation untuk eksibisi berikut. Jadi di program Archipelagic ini, email marketing dalam bentuk newsletter ini menjadi sangat penting. Karena pada tahun South by Southwest 2019 itu kami sangat terbantu sekali. Karena ada 3 hal yang bisa kami improve ketika kami menggunakan email marketing ini. Adalah pertama, kami melakukan update untuk informasi Archipelagic to all potential visitors selama 5 hari itu dilakukan secara platform yang lebih sistematis, jadi tidak manual. Kebetulan memang selama 5 hari itu kami bisa mendapatkan potensial visitors itu sekitar 16.000. Jadi cukup besar untuk database yang akan kami gunakan untuk eksibisi berikut. Bayangkan kalau itu dilakukan secara manual. Yang kedua, kami juga bisa mengetahui feedback dari visitors karena mereka akan menerima newsletter dari informasi-informasi terbaru setiap hari yang mereka bisa dapatkan, atau bahkan yang tertarik bisa langsung mendownload e-katalog atau program buka. Sehingga mereka bisa mencari informasi yang lebih lanjut di hari berikutnya setelah mereka mendownload e-katalog kami. Yang ketiga adalah ini menjadi database untuk insight tipe visitors apa ya yang datang ke booth atau pavilionnya Archipelagic Indonesia gitu ya. Karena kebetulan 10 startup yang kami bawa ke sana itu variasi bentuknya dan servicesnya. Ada yang memang untuk platform digital seperti artificial intelligence, kemudian ada yang terkait dengan decoding atau education, ada yang kreatif, ada yang bentuknya juga musik ya. Jadi kami ingin tahu juga sebenarnya tipe-tipe visitors apa yang lebih banyak mendatangi pavilion Archipelagic Indonesia. Dan itu bisa kami dapatkan dari database yang terkumpulkan lewat newsletter dan QR code yang bisa mendownload program booknya. Keputusan untuk berkolaborasi dengan mTarget merupakan sebuah terobosan baru bagi program Archipelagic saat itu, karena sudah tahun ketiga hadir di South by Southwest Austin. Jadi kami membutuhkan sebuah produk baru, sebuah cara baru untuk bagaimana kami bisa mengumpulkan semua database yang terkumpul selama eksibisi 5 hari berlangsung. So we need satu platform yang bisa merangkai journey dari awal sampai akhir, bagaimana kami mengcompile semua database potensial tersebut, kemudian menjadi follow-up leads, sehingga tidak menyusahkan dan memudahkan malah bagi masing-masing startup untuk mendapatkan pendataannya. Sekarang mereka juga bisa memfollow leads tersebut karena kami sudah menyerahkan semua database-nya ke masing-masing startup, dan memudahkan mereka juga untuk melihat sebenarnya tipe-tipe visitors mana yang mereka akan cari, apakah distributors, investors, atau users di market globalnya Amerika. Kenapa solusi dan services seperti ini penting buat sebuah event? Karena seringkalinya setiap event itu hanya fokus pada result, hanya fokus pada eventnya berlangsung meriah dan terlaksana dengan baik, lancar, kemudian sudah. Tapi buat Madre sendiri yang menarik adalah kami selalu melakukan event dan ada follow up setelah itu. Follow up-nya itu bentuknya seperti tadi, apakah improving atau learning atau database. Sehingga yang menarik dari Archipelagic adalah data visitors tersebut bisa kita olah untuk menjadi feedback ke depannya. Improve untuk NCBC South by Southwest Austin yang berikutnya. Karena data-data tersebut menjadi sangat berguna untuk menjadi list dan menjadi kerjasama untuk para startup. Karena ketika startup datang ke South by Southwest, mereka punya harapan untuk bisa bekerja sama dengan distributors, users, atau investors, gitu, bahkan partnership, gitu, sehingga database itu menjadi sangat berguna buat mereka. Nah, saat ini di event yang biasa dilakukan secara online, offline, atau hybrid pun, itu sangat dibutuhkan oleh klien. Mereka biasanya meminta ada nggak database yang bisa kita olah untuk menjadi our potential consumers, gitu.
So, follow up your leads to bring you to next gigs gitu. Jadi jangan eventnya berlangsung kemudian selesai gitu. Itu yang kami dapatkan dari solusi yang diberikan oleh Target ketika kami melakukan kolaborasi di Archipelagic tahun 2019 di Southwest Amerika. Email marketing menurut saya sesuatu yang bisa engage dengan benar dan tepat untuk bisa membantu mendelivery kebutuhan. Selain Archipelagic, ada satu program juga yang menarik yang kami handle untuk social media marketing manajemennya, yaitu Asia Pacific Media Forum. APMF memang sangat dikenal sebagai event 2 tahunan yang menjadi pionir event untuk dunia periklanan, media publisher, dan agency. So, ini adalah event yang sangat besar, berlangsung di Bali, mempertemukan stakeholder di industri periklanan, komunikasi, marketing dengan para advertisers dan pelaku di industri tersebut. Jadi, bayangkan sebagai ajang tukar informasi, mendapatkan insight, tren di dunia periklanan dan dunia marketing. Jadi bayangkan marketnya adalah pemilik email yang memang bekerja di dunia iklan, media, dan marketing. Jadi advertisers, media publishers, bahkan agency. So, orang-orang yang sangat dekat dengan engagement, konsumen, dan kampanye. Selama 2 tahun off karena pandemi, kebetulan tidak bisa menjalankan event offline, maka kami berinisiatif untuk mengaktifkan sosial media dan email marketing dalam bentuk newsletter ke database APMF per 2021 kemarin. Jadi hampir 2 tahun off. Di luar data performance yang kami dapatkan dari performance-nya newsletter ini, feedback yang menarik justru datang langsung direct dari beberapa database yang kami terima lewat WhatsApp. Mereka memberikan feedback, wah mau ada APMF lagi ya, hanya dengan membaca dan menerima newsletternya APMF lewat solusi yang diberikan oleh Target. Jadi ini seperti terhubung kembali setelah off sekian lama, 2 tahun, kemudian tiba-tiba kami muncul update dengan sosial media yang aktif kembali dan melanjutkannya ke newsletter. Buat mereka itu seperti ajang, wah ini ada sesuatu yang baru ya, APMF akan mulai lagi ya. Yang kami lakukan ketika kami melakukan proyek Asia Pacific Media Forum ini adalah tim sosial media manajemennya Madre dan Target berkolaborasi dengan membuatkan sebuah integrated campaign ya. Integrated campaign dari mulai mendevelop, mengaktifkan kembali sosial media, Instagram, Facebook, dan Twitter APMF, kemudian terhubung dengan konten newsletter, di mana konten newsletter ini kami sebarkan ke semua database yang partisipan yang pernah hadir di APMF sebelumnya. Jadi kami punya potensial database sekitar 2.500, itu semuanya menerima newsletter yang merupakan perkembangan dari digital asset konten-konten yang sudah ada. Nah, kemudian dari komunitas tersebut, ketika mereka mendapatkan newsletter, ada call to action button ketika mereka ingin tahu informasi lebih banyak. Nah, ini akan melit traffic ke websitenya Asia APMF yang sudah diperbarui dengan beberapa artikel yang lebih mendalam tentang konten-konten di seputar marketing dan periklanan. Setelah off 2 tahun, dengan adanya konten yang aktif kembali di sosial media APMF, di Instagram, Facebook, dan Twitter, mereka juga bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam lewat newsletter. Yang menarik adalah kami mengirimkan 2 kali newsletter setiap bulannya untuk memberikan informasi yang lebih dalam dari konten-konten yang sudah kami update. Ketika mereka ingin informasi yang lebih lengkap dengan penyajian video, itu mereka bisa melakukan klik lewat newsletter dan masuk ke websitenya APMF. Jadi ini memberikan impact yang baik untuk subscriber yang sudah lama off. Mereka kangen ya dengan update selama 2 tahun, dan itu bisa dilakukan lewat perjalanan dari update sosial media, masuk ke newsletter, dan traffic ke website. Untuk komunitas marketers, ini juga bisa menjadi sebuah platform update informasi yang masih relevan dengan industri periklanan, media, dan marketing. Yang menarik adalah ketika dari Juni kami mulai melakukan update lewat newsletter sampai Desember 2021 kemarin, cukup hampir 13.000 yang menerima email tentang newsletternya APMF, dan ada open emailsnya 3.000, jadi merupakan sebuah kesempatan baik untuk kami mengupdate kembali aktivitas APMF sebelum nanti APMF akan terlaksana event offline-nya secepatnya di tahun ini.